Jumpa lagi di Ribut TV. Dari antara jajaran TWS atau True Wireless Stereo Earphones ya, kami nggak pernah menyangka bahwa kami akan memasukkan Panasonic dalam jajaran yang teratas, tertinggi, dan terbaik, terutama untuk active noise cancellation. Nah, kali ini kami akan mereview dua TWS Panasonic, yaitu Panasonic RZS 500 yang hitam kami uji di sini, dan ada RZS 300 yang berwarna putih. Salah satu perbedaan di antara keduanya terletak pada fitur Active Noise Cancelling di Panasonic RZS 500 yang tentunya versi lebih atas. Dan kabarnya Panasonic RZS 500W ini adalah salah satu TWS dengan fitur ANC atau Active Noise Cancelling terbaik di dunia saat ini. Benarkah? Mari kita cek. Oke, Panasonic RZS 500 dan RZS 300 ini adalah dua TWS dari Panasonic yang cukup mengagetkan kami pada saat pengujian ya. Kenapa? Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita mulai dulu dari paket penjualannya ya. Paket penjualan Panasonic RZS 500 dan RZS 300 sama-sama memberikan unit TWS-nya tentunya charging case atau cradle, kabel untuk charging, dan sejumlah ear tips dari beberapa ukuran ya. Dan tentunya ada buku panduannya juga. Untuk desain charging case Panasonic yang dua ini ya punya ukuran yang kecil dan ramping, jadi dia nggak makan banyak tempat saat disimpan. Kalau mau dimasukin ke dalam saku celana nggak ada masalah. Ini enak banget ya, ramping. Tidak seperti beberapa yang lain yang ada di kelas yang serupa yang gede-gede banget. Dan untuk pilihan warna, Panasonic RZS 500 tersedia dalam pilihan hitam dan putih dengan warna hitam, ini yang kami uji. Sementara Panasonic RZS 300 tersedia dalam pilihan hitam, putih, dan hijau, dan warna putih itu yang kami uji. Nah, pada charging case Panasonic RZS 500 dan 300 ini terdapat 3 lampu indikator yang menunjukkan kapasitas baterai. Indikator lampu ini didesain agar dapat terlihat saat penutup charging case dalam kondisi dibuka ataupun ditutup. Sementara pada bagian belakang terdapat konektor USB Type-C untuk melakukan charging. Nah, charging case ini terbuat dari material plastik dengan matte finish yang membuatnya ya cenderung bebas dari bekas-bekas sidik jari ya. Untuk buka charging case ini cukup dengan membuka dan menutup, memang ada penguncinya di sini ya. Cuma di flip aja gitu ya. Di bagian dalam kita bisa melihat unit TWS, dan di sini kita dapat melihat bahwa Panasonic RZS 500 punya bodi yang agak lebih besar dibandingkan yang RZS 300 tentunya. Nah, RZS 500 ini menggunakan driver 8 mm, sementara Panasonic RZS 300 menggunakan ukuran 6 mm. Jadi 8 mm versus 6 mm ya. Kedua-duanya sama-sama dilengkapi dengan proteksi IPX4 yang menandakan adanya proteksi terhadap percikan air atau keringat, jadi bisa dipakai untuk olahraga. Nah, kedua TWS ini punya bentuk ear tip yang konvensional, yaitu yang bentuk yang melingkar gitu ya. Saat memasang, pastikan aja ear tip masuk dan menutup dengan sempurna kanal telinga untuk memastikan isolasi suara yang sempurna juga. Dan untuk juga mencegah unit TWS ini mudah terlepas ya. Itu sebabnya ada banyak pilihan ear tips di dalamnya ya. Nah, bodi unit TWS secara otomatis akan ditopang bagian daun telinga tragus dan anti tragus sehingga tidak mudah terlepas. Nah, disediakan juga ukuran ear tips yang dapat disesuaikan dengan ukuran kanal telinga ya. Nah, untuk RZS 500 tersedia ukuran extra small XS ya, S, M, L, dan XL, di mana yang M-nya itu yang terpasang di unit TWS. Terus terang saya harus pindah ke L atau XL di sini ya. Nah, untuk Panasonic RZS 300 tersedia ukuran XS, S, M, dan L, di mana ukuran M-nya yang terpasang di TWS. Walaupun TWS kami rasakan seperti tidak menempel kuat di telinga, tapi sebetulnya dua-duanya nggak mudah copot meskipun kita melakukan gerakan-gerakan. Jadi nggak perlu khawatir karena dia nempel baik saat dipakai. Cara pemasangan unit TWS ke telinga dapat dilihat dalam buku panduan yang diberikan pada paket penjualan atau dari website Panasonic sendiri ya. Nah, untuk penggunaan cukup disayangkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pairing itu tidak langsung tersedia melalui buku panduan yang mudah kita langsung ikuti gitu ya. Tidak semudah itu. Panduan melakukan pairing itu baru tersedia di aplikasi Panasonic Audio Connect.
ya dari aplikasi atau di buku panduan di website Panasonic. Padahal pengguna tidak perlu menggunakan aplikasi sebetulnya untuk melakukan pairing, pakai Bluetooth aja cukup ya. Nah, proses untuk melakukan pairing di Panasonic yang dua ini ternyata agak sedikit merepotkan, tapi akan jadi mudah kalau udah terbiasa ya, agak sedikit kurang konvensional aja ya. Setelah membuka dan mengeluarkan unit TWS dalam waktu 3 detik, pengguna harus menyentuh selama beberapa detik touch sensor kanan dan kiri untuk masuk ke dalam pairing mode. Ya, jika lewat dari 3 detik unit TWS tidak dapat masuk ke dalam pairing mode, jadi harus ulang lagi, masukin lagi ke dalam, keluarin lagi. Nah, aktifnya pairing mode ditandai dengan nyala lampu yang berubah dari biru menjadi kedipan biru dan merah. Masuk ke pairing mode, pengguna kini baru mulai bisa menghubungkan dengan smartphone ya. Nah, kedua Panasonic ini menggunakan standar Bluetooth versi 5 untuk konektivitas nirkabelnya. Setelah terhubung, pengguna dapat memantau kapasitas baterai unit TWS serta mengaktifkan fitur ambient sound control dan sound enhancement. Untuk Panasonic RZ S500 mode pengaturan ambient sound control itu terdiri dari noise cancelling, ada ambient sound, dan ada off. Sementara untuk yang S300W, mode pengaturan ambient sound itu terdiri dari ambient sound dan off tanpa noise cancelling ya. Nah, untuk yang 500 kondisi defaultnya itu noise cancellingnya itu settingnya maksimum. Oleh karena itu jangan kaget jika Anda tidak mendengar suara dari lingkungan sekitar saat pertama kali kalian memasangnya. Karena tingkat noise cancellingnya emang agak luar biasa ya. Tingkat noise cancelling dan ambient sound juga dapat diatur tingkat kekuatannya dengan menggeser slider yang tersedia di software Panasonic Audio Connect. Sementara untuk fitur sound enhancement ya, tersedia 4 pengaturan. Ada bass enhancer, ada clear voice, ada equalizer, dan ada juga off. Untuk pengendalian tersedia gesture seperti ini. Untuk unit yang kiri nih ya, kalau kita sentuh sekali itu jadi playback atau pause atau menerima telepon masuk ya. Sentuh dengan cepat 3 kali yang unit kiri itu menaikkan volume suara. Sentuh dengan cepat 2 kali itu menurunkan volume suara. Sentuh dan tahan 2 detik saat ada telepon masuk itu menolak telepon masuk. Sentuh dan tahan 2 detik saat menelpon itu menutup telepon, menutup panggilan telepon. Lalu kalau kita lagi nggak nelpon, sentuh dan tahan 2 detik itu menjalankan fitur voice assistant. Nah, untuk unit kanan, sentuh dengan cepat 2 kali itu artinya pindah ke track lagu berikutnya. Kalau disentuh cepat 3 kali itu berpindah ke track lagu sebelumnya. Sentuh dan tahan 2 detik itu berpindah antara mode ambient sound control. Jadi bisa pindah-pindah ambient sound, ANC atau off gitu ya. Nah, saat digunakan, nah ini lampu biru di kedua si unit TWS ini emang berkedip beberapa detik ya sekali ya. Tentunya ini bisa aja kalau misalnya kalian lagi di pesawat gitu, ruangan gelap, ada sebelahnya bisa terganggu dong dengan ini lampu tiba-tiba ting-ting nyala gitu ya. Nah, untungnya kedipan lampu ini bisa dimatikan melalui aplikasi Panasonic Audio Connect. Jadi jangan lupa kalau kalian lagi dalam ruangan yang seperti di pesawat atau dalam bis gitu ya, mau pakai begini dimatiin biar gak ganggu sebelahnya. Nah, tentunya selesai digunakan, unit TWS dapat kembali dimasukkan ke dalam charging case untuk mematikannya dan mengisi ulang daya baterainya. Nah, untuk mendapatkan kualitas suara yang terbaik, pastikan connection mode itu ada di prioritize sound quality yang akan menggunakan Bluetooth codec AAC. Tersedia pula prioritize connectivity dengan menggunakan kodek Bluetooth SBC yang menawarkan transmisi suara yang lebih stabil. Jadi kadang-kadang kalian harus pilih ya. Perlu diingat bahwa pengujian kualitas suara itu akan sangat subjektif dan preferensi setiap orang itu bisa beda. Bisa sangat beda banget. Kami akan mencoba menggambarkan apa yang kami dengar, tapi kami sendiri nggak akan bisa bilang bahwa diri kami ini seorang audiofil ya. Setidaknya kami sudah cukup mendengarkan kualitas headphone dan TWS selain yang dua ini. Iya, ada beberapa belas yang lain yang kami tes, baik dari yang versi harganya beberapa kali lipatnya dia, setara dengan dia, di bawahnya dia. Ya, banyaklah yang kita bandingkan di sini, tapi nggak perlu disebut satu-satu ya. Nah, kami juga tidak bisa mendengarkan kualitas suaranya kepada Anda. Kami hanya bisa menggambarkannya. Karena kalau kami merekam suaranya, itu berarti Anda mendengarkan speaker atau headphone yang kalian gunakan, bukan TWS ini yang kalian dengarkan. Perlu diingat juga, TWS macam ini akan memiliki limitasi di mana penggunanya sebagian besar adalah yang menggunakan smartphone dengan konsumsi konten paling banyak di layanan streaming, baik musik maupun video seperti Spotify, YouTube, Netflix, dan sebagainya.
Jadi kita akan banyak menguji dengan ya itu juga konten seperti itu ya. Nah, untuk pengujian kami menggunakan sebuah Samsung Galaxy A71 sebagai device utama. Nah, hal yang kami sangat sukai adalah kami nyaris tidak mendengarkan perbedaan kualitas suara baik dalam kondisi noise cancelling aktif ataupun tidak aktif untuk yang Panasonic RZ S500 yang hitam ini ya. Nah, kenapa ini menarik? Karena di beberapa TWS lain kalau kondisi ini aktif dan non-aktif itu kualitas suaranya bisa berbeda. Iya, yang di sini ini cenderung konsisten. Secara keseluruhan kami merasakan bahwa suara dari keduanya ini dicune dengan karakter yang cenderung mendekati flat sebenarnya ya. Walaupun begitu perbedaan ukuran driver ini tentunya akan memberikan ciri khas yang berbeda antara keduanya ya. Tapi sangat disayangkan bahwa suara yang dihasilkan Panasonic RZ S500W dan RZ S300W ini masih bukan yang paling lantang setidaknya bagi telinga kami ya. Bahkan pada saat kita nyeting di volume paling tinggi, bahkan suara yang dihasilkan Panasonic RZ S300W itu terasa lebih senyap ya dibandingkan yang 500. Saya merasa seperti ada limiter pada volume yang dipasang oleh Panasonic di kedua TWS tersebut. Akan tapi di sisi yang lain sebenarnya hal ini membuat gendang telinga kalian dijamin aman untuk penggunaan jangka panjang. Lagi pula kalau kalian merasa terlalu bising ya tinggal ambil yang RZ S500 aja, hidupin noise cancellation-nya. Harusnya kalian tidak perlu crank up audio terlalu kencang juga. Oke, dari si bass, ukuran driver dan bodi yang lebih besar memang membuat bass terasa lebih bulat dan berisi di Panasonic RZ S500. Sebenarnya sih kedua-duanya mampu menghasilkan bass yang jelas dan cukup kuat serta tidak dominan amat sehingga mid dan high-nya masih ditampilkan dengan baik. Saat diperlukan sajian bass yang menggebuk dan berdendam siap dihasilkan oleh kedua TWS dari Panasonic ini. Nah, untuk film tapi memang suara dentuman dan ledakan dapat disajikan dengan baik, tapi jangan mengharapkan suara yang luar biasa menggelegar banget kayak pakai headphone yang besar ya. Lalu kalau dari sisi mid-nya terasa dua-duanya tuh lantang dan bersih, tapi cenderung memang yang S300 yang putih ini itu lebih bright. Artikulasi suara juga disajikan dengan baik dan jelas di kedua TWS ini ya. Sementara itu hal yang menyenangkan adalah saat digunakan untuk nonton film, dialog itu akan sangat jelas sekali memang. Dan tentunya balik lagi untuk yang RZ S300 ini cenderung lebih bright ya. Nah, untuk treble kami suka banget dengan yang RZ S500 karena ini yang atas ini ya memang treble-nya elegan dan tidak melengking. Untuk film bahkan dentingan, percikan, pecahan kaca terdengar renyah dan bersih tanpa terasa pecah-pecah gitu. Sementara itu karakternya Panasonic RZ S300 yang lebih bright ini membuat treble kadang sedikit lebih tajam ya di musik atau adegan yang tertentu dalam film. Nah, secara umum untuk audio kami merasakan bahwa RZ S500 yang pakai ANC ini dapat menangani beragam genre dengan baik. Sementara itu RZ S300 ini cenderung kalau kalian menyukai karakter suara yang cenderung bright, ini akan lebih cocok buat kalian ya. Nah, sementara untuk nonton dua-duanya bisa menangani beragam jenis film dengan baik, meskipun ya memang jangan berharap menggelegar seperti di bioskop atau home theater tentunya ya. Satu catatan kami yang saat menggunakan Spotify itu adalah kalau kalian menggunakan setting audio di Spotify itu ya, pasang yang terbaik. Jadi download aja dulu lagu-lagu kesukaan kalian dengan format kualitas tertinggi, baru diputar. Di situ nanti TWS-nya baru akan bisa menghasilkan hasil yang optimal. TWS sekelas kayak begini nih kalau dikasih audionya kurang oke ya hasilnya juga jadi terasa banget, amplified banget, kurang oke-nya gitu. Jadi kalau udah kalian salah pilih source audio ya itu bukan salah TWS ini sih ya. Noise cancelling pada Panasonic RZ S500 ternyata berfungsi sangat baik sekali karena emang dia itu dual hybrid noise cancelling. Saat kami ada di pinggir jalan itu dalam kondisi yang ramai kendaraan sempat kaget sebetulnya karena kami nyaris nggak bisa dengar suara kendaraan yang lewat di depan kami. Memang high pitch noise dari kendaraan masih bisa kedengeran, tapi udah kecil sekali gitu ya. Bahkan temen yang ngobrol di sebelah pun udah nyaris nggak kedengeran. Menariknya tingkat kekuatan noise cancelling ini memang bisa diatur kekuatannya di aplikasi Panasonic Audio Connect.
kami merasa ini sudah bukan noise cancellation, ini sudah seperti sound cancellation, bukan noise lagi di sini ya. Nah, isolasi pasif dari EarTips ini tampaknya yang sangat-sangat membantu sekali. Karena tanpa fitur noise cancelling pun ya, secara pasif memang isolasinya luar biasa bagus. Tentunya kalau EarTips yang kalian gunakan itu memang yang ngepas sama kalian ya. Nah, untuk fitur ambient sound ya, itu memang di RZS 500 itu ada dan mampu menghasilkan suara yang nyaris nggak berbeda seperti aslinya. Kalau kalian nggak tahu ambient sound itu dia mendengarkan suara dari luar lalu kita dengar via mikrofonnya dia yang dibunyikan melalui speakernya di dalam ya. Jadi kita nggak perlu ngelepas TWS-nya untuk dengar suara dari luar, itu ambient sound. Nah, ini memang dirancang kalau kalian mau pakai di tempat yang rame gitu ya, jadi mau biar bisa dengar suara dari luar. Nah, di RZ 500 ini kualitasnya emang cukup oke ya, terdengar seperti suara aslinya lah gitu ya. Jadi harusnya tidak mengganggu kalau kita lagi jalan-jalan di mall atau bahkan nyebrang jalan gitu ya. Sementara pada RZS 300 yang lebih terjangkau, kita menjumpai bahwa suara ada noise rendah saat kita mengaktifkan ambient sound ini. Ya, dia nggak punya active noise cancelling, tapi dia hanya punya ambient sound aja. Karena dia dalam ambient sound ini kita dengar mungkin dari mikrofonnya ya, itu ada sedikit noise kecil, jadi membuat rasanya tidak terlalu natural. Walaupun bukan yang terburuk yang pernah kami dengar untuk ambient noise. Nah, sama dengan kakaknya, fitur ambient noise ini juga bisa diatur volume suaranya melalui aplikasi Panasonic Audio Connect. Nah, untuk mikrofon saat melakukan panggilan ya, saat melakukan panggilan telepon dengan menggunakan Panasonic RZS 500, lawan bicara kami dapat mendengar dengan jelas suara kami. Padahal kami melakukannya saat berada di pinggir jalan yang sedang ramai dengan kendaraan. Nah, baik fitur noise cancelling dalam keadaan aktif maupun tidak, itu jelas banget suaranya ya. Sementara itu Panasonic RZS 300 juga menghasilkan suara telepon yang bersih saat melakukan panggilan. Jadi kita nggak punya komplain soal mikrofonnya untuk nelpon. Nah, untuk daya tahan baterai ya, keduanya itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan sebetulnya. Untuk RZ500 kita bahas dulu yang versi active noise cancelling ini ya. Daya tahan baterai unit TWS-nya untuk sekali pakai adalah kalau full itu adalah 6,5 jam playback dengan Bluetooth codec AAC dan 6 jam kalau pakai SBC. Ini dalam kondisi noise cancelling on. Hidup noise cancellingnya ya. Nah, charging case itu mampu menyediakan tambahan daya baterai hingga 19,5 jam dengan AAC dan 18 jam dengan SBC. Tentunya noise cancelling on. Ini berarti charging case dapat mengisi penuh TWS hingga 3 kali dan memberikan total daya baterai hingga 26 jam dengan Bluetooth codec AAC dan 24 jam dengan Bluetooth codec SBC dalam kondisi noise cancelling on. Untuk mengisi baterai dibutuhkan waktu 2 jam untuk unit TWS-nya sampai penuh ya. Sementara itu baterai charging case-nya itu penuh dalam waktu 2,5 jam. Nah, kalau keduanya diisi dalam kondisi kosong ya, kalau mau penuh itu hanya butuh waktu total 4 jam kurang lebih. Tapi jaranglah itu terjadi ya. Nah, menariknya pengisian cepat selama 15 menit di awal aja udah memberikan daya tahan baterai sekitar 70 menit. Sementara itu daya tahan baterai Panasonic RZS 300 yang adiknya ini ya sedikit lebih panjang di 7,5 jam playback dengan Bluetooth codec AAC dan 7 jam pakai SBC. Nah, charging case itu mampu menyediakan tambahan daya baterai hingga 22,5 jam dengan AAC dan 21 jam dengan SBC. Ini berarti charging case dapat mengisi penuh unit TWS hingga 3 kali dan memberikan total daya tahan baterai 30 jam pakai AAC dan 28 jam pakai SBC. Tapi tentunya dua-duanya tanpa active noise cancelling karena emang nggak punya ya. Untuk mengisi penuh baterai ini sama 2 jam untuk TWS-nya, sementara untuk charging case-nya penuh dalam waktu 2,5 jam. Kalau diisinya bersamaan dari 0,22-nya itu berarti butuh waktu sekitar 4 jam. Sementara itu untuk pengisian cepat 15 menit itu akan memberikan daya tahan baterai sekitar 90 menit. Daya tahan baterai tergolong impresif ya karena emang bisa di atas 20 jam. Ini membuat Anda harusnya nggak perlu khawatir kehabisan baterai ya, bahkan saat melakukan perjalanan panjang. Jadi kayaknya nggak ada masalah. 20 jam? Penerbangan 20 jam agak jarang ya di dunia ini ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pada saat proses pairing untuk pertama kali perlu lebih teliti dengan melihat petunjuk di website atau aplikasi Panasonic Connect Audio.
dan dia masih menggunakan Bluetooth codec AAC atau SBC, belum pakai Bluetooth codec yang spesial. Tapi kualitas suaranya udah baik sih. Kami nggak merasakan ada masalah sama sekali, mungkin karena udah pakai Bluetooth versi 5 ya. Dan emang kebanyakan headphone atau TWS yang Bluetooth yang kelas versi ini memang pakainya sih AAC SBC yang paling banyak memang. Nah, untuk suara memang ini bukan yang paling lantang, bahkan volume paling maksimalnya nggak terasa super lantang gitu ya. Ini karena setting volume di TWS Panasonic menggunakan standar normal yang membuat gendang telinga Anda tuh aman dari paparan volume suara yang berlebihan atau terlalu tinggi. Dan pindah-pindah antar device itu memang agak sedikit aneh rasanya karena harus unpair dulu dan pair lagi. Dalam kondisi default juga tadi ingat lampu TWS ini akan kedip-kedip, akan tetapi kedipan lampu dapat dimatikan melalui aplikasi Panasonic Audio Connect. Nah, tapi dari sisi yang menyenangkannya adalah fitur noise cancelling untuk RZS 500 ini mampu meredam noise dengan sangat baik, bahkan dalam kondisi di pinggir jalan pun tuh kendaraan suaranya bisa hilang. Nyaris nggak ada perbedaan kualitas suara antara fitur noise cancelling dan ambient sound dalam kondisi aktif atau mati. Ini juga menyenangkan, ini berkelas sekali ya. Kualitas suara tergolong tinggi meskipun memang setiap orang akan punya preferensi masing-masing, apakah lebih cocok dengan RZS 500 atau RZS 300 karena yang satu lebih bright ya. Nah, kalau untuk fitting dia nyaman, nggak mudah lepas ya. Tentunya kalian harus pakai ear tip yang pas benar. Itu makanya ada pilihan banyak di situ. Untuk ambient sound nyaris seperti suara masuk langsung ke telinga, walaupun memang yang untuk versi RZS 300 tidak serapi di RZS 500W. Lalu dia sudah punya IPX4, ini membuatnya aman dipakai olahraga. Nah, pada akhirnya untuk siapa sih TWS ini? Tentunya kalau kalian audiophile yang picky, sebaiknya kalian perlu mencoba terlebih dahulu sampai akhirnya memutuskan membelinya, karena preferensi orang kan beda-beda. Saya akan lebih suka bass, jadi saya akan lebih suka dengan RZS 500 yang mengatur EQ ke arah bass di situ ya. Sementara rekan saya Gatot yang juga bantu ngetes ini lebih suka dengan karakter flat tanpa pengaturan EQ sama sekali. Nah, Panasonic RZS 300 ini menawarkan harga yang lebih irit dari keduanya tanpa fitur ANC, tapi menawarkan kualitas suara yang nyaris sama baiknya dengan RZS 500 dengan catatan karakter suaranya yang beda, karena yang ini karakter suaranya lebih bright ya. Ini akan cocok untuk mereka yang mencari TWS dengan fitur noise cancelling yang luar biasa, tapi tetap punya kualitas suara yang tinggi untuk beragam aktivitas. Karakter suara juga elegan, membuatnya cocok untuk beragam pengguna dan genre lagu dan juga film di situ ya. Nah, kami sangat suka dengan si RZS 500 karena fitur ANC-nya yang susah dicariin lawannya. Bener-bener susah ya. Kalau Anda sering membutuhkan isolasi dari dunia luar ya, dan tidak bisa pakai headphone yang besar, TWS yang satu ini, yang RZS 500 adalah opsi yang sangat baik, kalau bukan yang paling baik untuk Anda. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.